Apakah lo yakin dengan pekerjaan lo yang sekarang? Apakah pekerjaan lo yang sekarang bisa menghidupi lo sampai mati? Bagaimana jika perusahaan lo yang sekarang mengalami kebangkrutan atau lo mengalami sakit parah yang mengakibatkan lo harus cabut dari perusahaan? Mau tahu solusinya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Pacul, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian semua selalu sehat-sehat aja ya. Pokoknya sehat terus lah pokoknya ya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah topik yaitu tentang wirausaha. Kenapa gua ingin mengangkat topik ini? Karena gua memperhatikan ya akhir-akhir ini perilaku generasi milenial, generasi Z yaitu cenderung ya foya-foya, boros, dan konsumtif lah bisa dibilang. Ya sebenarnya sih nggak salah sih ya, maksudnya mereka juga nggak salah karena kan mereka ingin melampiaskan ya apa yang mereka udah dapatkan dan juga ingin menunjukkan sebuah achieve lah. Kalau misalnya dengan hasil jeripayahnya mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka impikan, yang ingin mereka dapatkan. Tapi kan menurut gua alangkah lebih baiknya juga kita, bahkan lebih baik kalau kita juga mempersiapkan untuk kebutuhan di masa depan. Salah satunya ya dengan berwirausaha. Karena menurut gua ya, kalau kalian hanya mengandalkan sebuah income atau hanya satu sumber income dari perusahaan, menurut gua sih untuk masa depan sih ya kurang sih. Bahkan gak sampai masa depan nih. Misalnya nih ya, ini sih amit-amit banget nih, jangan sampai kejadian. Misalnya nih kalian atau lo nih, ya perusahaan lo nih tiba-tiba bangkrut. Terus lo harus, ya misalnya perusahaan lo bangkrut nih, terus di cut off gitu. Ya gimana gitu? Apakah lo hanya menerima, ya respon lo hanya iya aja gitu? Iya. Dan nih, kedua nih misalnya nih, ini sih gua nggak doain lu pada, gua nggak doain lu pada, semoga jangan terjadi deh. Ya misalnya nih lo sakit nih, sakitnya tuh lama ini dalam jangka waktu yang lama, dan ternyata dengan terpaksa nih lo harus di cut off atau dipecat dari perusahaan. Nah kan lu nggak mau kan hal itu terjadi. Nah maka dari itu nih ya, jangan sampai ya terjadi. Cuman kan lebih baik jika lo yang mempersiapkan nih, lo yang mempersiapkan diri, jangan sampai hal itu terjadi tapi lo nya nggak siap. Maka dari itu lo nya juga harus siap nih, yaitu mempunyai tabungan di masa depan. Salah satunya dengan berwirausaha tentunya. Oke, sekarang kita akan membahas topik-topik wirausaha seperti keuntungannya apa, kekurangannya apa, dan manfaatnya buat kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang cerah. Oke, sekarang kita akan membahas topik apa sih sebenarnya wirausaha itu. Jadi, wirausaha itu menurut gua adalah sekecil apapun bisnis lo, sekecil apapun pendapatan bisnis lo, tetap aja lo itu bosnya. Boss is the boss. Jadi bos itu menurut gua dengan menjadi pemilik sebuah bisnis ya, ada sebuah kehormatan, ada sebuah kebanggaan, pride lah dalam diri lo gitu ya. Ya walaupun emang bisnis lo belum besar, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan pride dulu, ada sebuah kebanggaan lah dalam diri lu. Nah sekarang gue ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan berwirausaha. Oke, sekarang gue menjelaskan dulu apa sih kelebihan berwirausaha. Yang pertama, ya lu bisa dapat mengatur pekerjaan secara leluasa atau fleksibel. Yang kedua, lu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar tentunya. Nah, yang ketiga,
lu bisa memberikan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat pada umumnya. Nah, itu kelebihan berwirausaha. Nah, sekarang gue ingin jelasin kekurangannya. Apa aja sih kekurangannya? Nah, yang pertama, kekurangannya itu beresiko kehilangan macam-macam investasi. Nah, di sini gue mau jelasin dulu nih. Ya, menurut gue sih ya, lebih baik nih. Ya, lebih baik kita kehilangan macam investasi ya. Misalnya nih amit-amit juga sih bisnis lo gak jalan dan akhirnya harus tutup karena bangkrut atau lain. Tapi kan ya itu menurut gue sih bisa dijadikan pelajaran ya untuk kedepannya, untuk membentuk atau mendapatkan bisnis yang lebih baik. Jadi menurut gue sih gak rugi sih ya selama kita investasi untuk berwirausaha. Karena tuh investasi kan banyak ya, kita bisa investasi apa? Duit, investasi waktu, investasi skill. Jadi menurut gue berwirausaha itu ya daripada penting sih, daripada kita foya-foya buang-buang duit doang. Ya menurut gue sih lebih worth it kalau kita ya berinvestasi macam tadi ya, skill tadi, terus duit, dan juga berinvestasi waktu. Nah itu dia. Ya lo nya sendiri sih sebenarnya sebagai pemilik, owner ya, yang harus berjuang, yang harus effort lebih keras supaya lo bisa mendapatkan waktu yang fleksibel. Sebenarnya sih fleksibel tuh sebenarnya relatif ya. Kalau emang lo mau bisnisnya lebih cepat maju ya silakan lo genjot, atau emang lo mau secara normal aja ya fleksibel aja gitu. Ini sih serah kalian aja gitu. Nah, itulah kekurangan mengenai berwirausaha. Nah, gak hanya itu aja, gua akan menjelaskan sih apa aja sih manfaat-manfaat kalau kita berwirausaha. Manfaat pertama yaitu ya tadi sih ada hubungan dengan tadi ya, kita bisa mendapatkan atau memberikan pekerjaan buat orang di sekitar kita atau buat masyarakat pada umumnya. Dan juga dengan kita berwirausaha, kita nih bisa mendapatkan banyak networking, banyak pertemanan, banyak relasi. Dan juga yang terakhir, kita juga bisa mendapatkan skill-skill atau sebuah soft skill, hard skill yang kita belum tahu dan yang kita bisa dapatkan gitu dengan berwirausaha. Oke? Sebelum gue tutup, gue ingin mungkin kalian bisa banget merekomendasi konten atau topik apa aja yang mau kita bahas nanti buat next video ya. Jadi langsung aja kolom komentar di bawah, jangan sungkan ya. Oke? So, gua pamit, Kurli pamit. See you on next video guys. Bye.